Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, sebelum kita mulai seperti biasa ya, doa terbaik yang bisa diselipkan pemula, sehat, sukses, lancar jaya, dan tetap semangat untuk semuanya dimanapun berada ya sobat kreatif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba compare atau bahas beberapa pengetesan untuk melihat ada tidaknya kesetaraan kualitas yang disuguhkan untuk pecinta juga penghobi kerajinan juga teknik seperti saya ini ya, yang sering pakai alat bor tangan seperti ini ya sobat kreatif. Ada 3 unit yang sudah disiapkan dengan merek berbeda, ukuran maks pengeboran disamakan ya sobat kreatif. Dari ketiga alatnya, dari ketiga alat yang sudah saya siapkan di sini mempunyai jajaran yang sama ya di pasaran di harga termurah untuk di serinya. Oke, dan yang pertama saya akan coba review dari sedikit yang bisa saya sampaikan pada ketiga alat bor tangan yang sudah disiapkan. Untuk ketiga bornya saya akan tes atau uji untuk dari mulai RPM, berapa konsumsi daya, watt, dan lain-lain ya. Untuk bor tangan yang sudah disiapkan di sini yang pertama ada bor tangan dari Hitachi dengan tipe D10 PST, ada dari Bosch juga dengan tipenya GBM 350, lalu ada dari Dolis dengan model BA652. Untuk ketiga bornya mempunyai maks ukuran untuk mata bor 10 mm ya sobat kreatif. Kita samakan untuk ketiga-tiganya agar apa yang kita tes dan uji sekarang bisa sebanding. Baiklah sobat kreatif, kita coba mulai dari Hitachi dengan tipe D10 PST terlebih dahulu ya untuk kita bahas. Saya akan coba bahas atau ulas beberapa spek yang ditawarkan pada bor tangannya ya. Oke sobat kreatif, dalam kemasan bor tangan Hitachi tipe D10 PST terdapat kartu garansi, manual book, unit bornya, dan termasuk kunci bornya ya. Hitachi D10 PST ini dilengkapi manual book dengan 6 bahasa berbeda termasuk bahasa Indonesia. Hitachi D10 PST ini bergaransi juga ya, yang syarat dan ketentuannya tentunya berlaku sesuai yang tertera pada kartu garansinya. Pada kunci bornya terpisah ya dari unitnya, jadi ini ada semacam gantungan atau pengikat untuk memasang pada unitnya. Untuk unitnya sendiri cukup ringan dan simple ya sobat kreatif. Kepala bor seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya, bisa dipakai di minimal 1,5 mm dan maksimalnya di 10 mm untuk mata bornya. Oke, kita ke bagian triggernya ya. Di bagian samping seperti pada umumnya bor tangan sudah terdapat tombol otomatis putaran ya, untuk mengatur bolak-balik putaran bor terdapat di depan trigger on off-nya seperti itu. Oke, untuk tampilan unit dan lain-lain tidak jauh berbeda ya dengan mesin bor lain dengan standarnya, standar pabriknya ya sobat kreatif. Oke, untuk spek mesin bor Hitachi tipe D10 PST ini mempunyai voltase 220 volt, daya inputnya 450 watt ya. Kecepatan tanpa beban di 3200 per menitnya. Kapasitas 10 mm, kapasitas pengeboran lain untuk baja atau besi di 10 mm, untuk kayunya di 25 mm. Bor ini tidak bisa dipakai pengeboran tembok ya sobat kreatif. Untuk beratnya kurang lebih di 1,2 kg. Dan yang terakhir untuk panjang kabel bawaannya punya panjang 180 cm ya untuk bor tangan dari Hitachi tipe D10 PST ini. Sekarang kita lanjut ke bor kedua ya sobat kreatif, yaitu dari Bosch dengan tipe GBM 350. Pada isi kemasan terdapat manual book, unit bor tangan beserta kunci bornya ya. Yang tidak ada di sini yaitu garansi seperti pada bor tangan Hitachi. Untuk isi manual book pada bor tangan Bosch ini dilengkapi 9 bahasa ya, termasuk bahasa Indonesia juga. Dan menurut saya untuk isinya detail manual booknya lebih lengkap ya daripada yang Hitachi. Lebih jelas dari mulai keselamatan, cara pakai, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke unit bor tangannya ya sobat kreatif. Untuk pengait kunci mata bornya sudah menyatu sama kabel pada bornya ya seperti ini. Jadi berbeda dengan Hitachi yang dipisah desainnya ya. Untuk panjang kabel pada unitnya mempunyai panjang 180 cm sama ya dengan yang Hitachi. Untuk spek bor tangan dari Bosch GBM 350 ini daya inputnya 350 watt ya sobat kreatif, lebih rendah dari yang Hitachi. Daya di 160 watt, kecepatan tanpa bebannya di 2800 per menit, kecepatan putaran nominalnya di 2000 per menitnya ya. Bisa putar bolak-balik juga ya seperti pada Hitachi. Kepala bor minimal di 1 mm sampai maksimal di 10 mm. Pengeboran maksimal di media lain, baja atau besi di 10 mm, kayu di 20 mm, aluminiumnya di 13 mm ya sobat kreatif.
Untuk beratnya kurang lebih sama ya di 1,2 kg. Kurang lebih seperti itu ya untuk spek lengkap untuk bor tangan Bosch GBM 350 ini. Sekarang kita ke body unitnya ya sobat kreatif. Untuk kepala bor seperti yang sudah disebutkan pada speknya ya, minimal di 1 mm sampai 10 mm. Tipe kepala bor yang dipakai sama persis dengan yang dipakai pada bor tangan Hitachi. Yang berbeda pada ohm saklar bolak-balik putaran di Bosch ini memakai sistem tekan knob ya, dan biasanya sistem seperti ini lebih awet daripada yang di depan trigger on off. Posisi knob putar otomatis sama persis ya di samping di belakang trigger on off-nya. Untuk desain kalau dilihat dari keseluruhan untuk bor tangan Bosch ini mempunyai desain khas ya dari Bosch-nya, dari merek Bosch ini. Cukup elegan, cukup sangar, kelihatannya enak aja gitu ya sobat kreatif untuk dilihatnya. Oke sobat kreatif, itulah sedikit ulasan dari bor tangan merek Bosch dengan tipe GBM 350 ini. Kita ke bor tangan terakhir ya, yaitu Dolis BA652. Baiklah sobat kreatif, pada isi kemasan Dolis BA652 gak jauh beda ya dengan yang Hitachi yang pertama kita review. Ada buku panduan, alat bornya, kartu garansi, dan tentunya unit bor tangan beserta kuncinya. Untuk garansi seperti biasa ya, syarat dan ketentuannya berlaku seperti yang terdapat pada kartu garansinya. Untuk buku panduan unit dari Dolis BA652 ini hanya dilengkapi satu bahasa saja, yaitu bahasa Inggris. Yang disayangkan belum adanya bahasa Indonesia, karena buku panduan pada sebuah mesin sangat-sangat penting dipahami sama pemakainya, terlebih lagi orang-orang Indonesia yang belum paham bahasa-bahasa asing seperti saya ya sobat kreatif. Oke, dan untuk desain unit bornya sedikit berbeda dari umumnya ya. Untuk Dolis BA652 ini sudah dilengkapi pengait atau hook ya untuk mengamankan bor, dan ini cukup bermanfaat ya dan dibutuhkan apalagi ketika pemakaian di posisi pemasangan di atas ya posisinya. Untuk kepala bornya punya tipe berbeda dari dua alat sebelumnya dengan ukuran yang sama juga ya, 1,5 sampai 10 mm untuk mata bor yang bisa dipakai. Di Dolis BA652 ini untuk lubang pendinginnya desainnya lebih besar ya. Apakah itu berpengaruh ke suhu atau tidak, nanti kita cek sama-sama ya sobat kreatif. Untuk pada bagian trigger di Dolis BA652 ini posisi otomatis putaran di posisi yang sama. Posisi pengatur putaran bolak-balik sama seperti pada bor Hitachi yang pertama ya, dengan sistem tua seperti itu. Yang berbeda di Dolis BA652 ini, di trigger on off-nya sudah dilengkapi semacam dimmer atau pengatur kecepatan putaran ya untuk variasi beberapa putaran. Dan pengatur kecepatan ini sebetulnya di kedua bor tangan sebelumnya seharusnya ada juga ya, karena ini sangat berguna apalagi ketika dipakai untuk pemasangan skrup atau baut drumping pada bahan seperti triplek, kayu atau gipsum. Karena kalau terlalu kencang putarannya tanpa bisa diatur putarannya biasanya bablas ya, dan biasanya pecah ke medianya. Untuk keseluruhan desain pada Dolis ini menurut saya sebagai pengguna cukup keren dan sangar ya, apalagi dengan tampilan warna khasnya yang warna hitam seperti itu ya sobat kreatif, jadi penyemangat tersendiri buat pemakainya. Oke, dan untuk panjang kabel bawaan unit Dolis ini cukup panjang ya sobat kreatif. Di sini untuk panjang kabelnya di 200 cm atau di 2 meteran. Mantap sekali ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita ulas spek dari bor tangan Dolis BA652 ini. Mesin bor tangan Dolis BA652 ini input powernya di 450 watt, untuk kecepatan tanpa bebannya di 3500 per menitnya. Ukuran kepala bornya di 1,5 mm sampai maksimalnya 10 mm. Untuk pengeboran lain besinya di 10 mm, untuk kayu di 15 mm, lebih rendah ya untuk kayunya. Untuk beratnya kurang lebih di 1 kg, tapi lebih ringan ya sobat kreatif untuk beratnya. Dan bor tangan Dolis BA652 ini dilengkapi variasi kecepatan ya sobat kreatif untuk kelebihannya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kita sudah review ketiga bor tangannya dari detail desain dan juga speknya ya. Sekarang kita coba uji apakah spek yang terdapat pada tiap bor tangannya sesuai seperti pada uji saya ya sekarang. Sekarang saya akan mulai untuk mengukur kecepatan atau RPM ketiga mesin bornya dengan alat
takometer kita awali dari yang Hitachi terlebih dahulu ya. Oke, dan itulah pengecekan RPM dengan takometer pada ketiga alatnya ya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif, antara yang tertera dan dari hasil uji barusan. Hampir di ketiga alatnya ada selisih ya, cuma yang sedikit lebih mending yang dari Hitachi untuk pengukuran kecepatan tanpa bebannya. Sekarang saya akan uji untuk konsumsi daya wattnya ya pada ketiga bornya di durasi 1 menitan untuk ketiganya. Memakai alat power meter seperti ini ya. Kita mulai dari Hitachi terlebih dahulu. Oke sobat kreatif, untuk uji watt di ketiga bor tangannya sudah kita bereskan dan kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya. Kita tes di durasi 1 menitan untuk ketiga-tiganya ya, dan ini pengetesan konsumsi daya tanpa beban ya sobat kreatif. Untuk hasil pengetesan semua alat di bawah daya yang tertera ya, Hitachi yang paling rendah di sini. Oke, dan sekarang saya akan tes pengeboran langsung dengan memakai mata bor HSS ukuran 10 mm di ketebalan 6 mm ya. Saya uji pada pekerjaan langsung. Kebetulan di tempat saya ada kerjaan pembuatan bending plat dan rencana saya akan saya tes untuk membuat lubang baut untuk mata penekuknya ya. Untuk mengetahui berapa lama yang dibutuhkan untuk satu lubang di ukuran 10 mm pada ketebalan 6 mm di masing-masing bor tangannya. Sekalian untuk mengetahui juga ya berapa watt ketika ada beban pada pengeborannya. Baiklah sobat kreatif, untuk hasil dari bor Hitachi pengeboran 10 mm di media 6 mm memerlukan waktu di 32 detik dengan minimal wattnya di 164.
dan untuk maksimalnya di 381 watt ya. Untuk pada bor Bosch sendiri konsumsi daya di minimal 64, maksimalnya di 400 watt dengan durasi di 59 detik, sedikit lebih lama ya. Selanjutnya untuk dolis pengetesan pada media yang sama dengan ukuran mata bor 10 mm membutuhkan durasi kurang lebih di 34 detik dengan konsumsi dayanya minimalnya di 39 dan maksimalnya di 340 watt. Di sini untuk dolis yang lebih rendah ya sobat kreatif untuk konsumsi daya wattnya ketika ada beban. Oke, dan untuk kecepatan durasi penembusan untuk pengujian seperti ini sebetulnya tidaklah akurat karena manual tenaga manusia ya sobat kreatif, akan terus berbeda dari cara menekan dan lain-lain ya. Intinya di sini kita hanya buat video convert bukan untuk menjatuhkan satu sama lain di ketiga produk unitnya ya, untuk mempelajari, tapi untuk mempelajari beberapa keunggulan dari tiap produk yang disuguhkan di pasaran. Tentunya untuk tiap produk sudah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini yang terakhir saya coba tes untuk suhunya untuk melihat kecepatan panasnya ya. Mesin pada ketiga bor tangannya di durasi 1 menitan untuk semuanya. Dengan pengeboran di media yang sama ya sobat kreatif, hanya ukuran mata bornya saya perkecil memakai mata bor di 8,5 mm. Sebelum ke hasilnya, untuk alat yang dipakai untuk ukur suhu memakai termometer untuk industri ya sobat kreatif, untuk mengecek temperatur atau suhu pada mesin. Untuk suhu pengeboran dengan durasi 1 menit di unit dolis di sini di 44 derajat ya. Untuk Hitachi di 50 derajat, yang terakhir untuk Bosch di 42 derajat. Di sini untuk Bosch yang lebih kecil ya untuk suhunya di pengeboran dengan durasi 1 menitan. Oke sobat kreatif, kurang lebih seperti itu sedikit yang bisa kita pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini. Inti poinnya, kalau memang benar pengetesan dari awal akurat adanya dengan alat yang saya pakai buat pengetesan. Untuk bor Hitachi dengan RPM yang sangat tinggi menurut saya cocok untuk pengeboran media besi tipis di besi-besi tipis ya, karena putarannya yang sangat cepat dan akan susah distabilkan ketika ke pengeboran di media-media yang tebal. Seperti halnya pada bor duduk ya, semakin cepat putaran maka semakin tipis yang dibor. Tapi tetap bisa dipakai di pengeboran besi tebal, hanya baiknya bertahap ya, dari bor terkecil dulu lalu kita lanjut ke mata bor di atasnya. Untuk konsumsi daya ketika dipakai pada pengeboran cukup rendah ya, dari yang tertera di buku panduan yang 450 watt, di pengetesannya di 381 watt. Untuk pada bor tangan Bosch mempunyai RPM atau kecepatan paling rendah di antara ketiganya dengan watt yang tertera di buku panduan 350 watt. Ketika kita tes naiknya di 405 watt ya konsumsinya. Itu bisa dipastikan untuk power pada bor Bosch ini lebih tinggi di antara ketiganya dan sangat cocok untuk pengeboran media tebal dengan RPM perlahan tapi pasti. Untuk suhunya paling rendah ya, jadi tidak gampang panas. Mungkin karena memang sudah didesain seperti itu ya untuk di pabriknya. Untuk merek Bosch ini memang untuk difungsikan untuk pengeboran bahan yang tebal ya, atau biar stabil dipakai untuk pengeboran bahan yang tebal. Untuk pengeboran di media-media tipis akan sangat lama ya sobat kreatif, karena itu tadi ya kecepatannya yang tidak secepat pada Hitachi. Yang terakhir untuk bor tangan dolis ya, punya suhu menengah hampir setara Bosch yang di 44 derajat, dan untuk bor tangan dari merek Bosch ini di 42 derajat. Punya kelebihan yang tidak dimiliki dari kedua bor tangan sebelumnya ya untuk dolis ini, yaitu pengatur kecepatan, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pengeborannya. Untuk pengeboran media tebal, media tipis, juga pemasangan skrup dan lain-lain. Ditambah dengan hook pengait memudahkan untuk pemasangan di posisi-posisi atas ya sobat kreatif. Untuk kecepatan RPM menengah di atas Bosch dan di bawah Hitachi. Konsumsi wattnya yang tertera di buku panduan 450 watt dan diuji coba di 340 watt, sangat jauh dan cukup kecil konsumsi dayanya ketika adanya beban ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, dari ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kita sebagai pengguna menyesuaikannya saja sebelum membeli ya di pasaran dari ketiga unitnya, agar bisa sesuai dengan kebutuhan kerja kita ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah, salam semangat untuk semuanya. Semoga sedikit yang bisa disampaikan dan dipelajari bersama-sama bisa bermanfaat. Maaf dari setiap pemilihan kata yang kurang tepat, maklumi dari setiap penjelasan yang susah dicerna, karena saya sama ya dalam tahap belajar juga. Cermati dari setiap sisi apapun isi konten agar jadi poin bermanfaat dan agar kita bisa berbenah lebih baik lagi, tidak saling menjatuhkan dan saling berdebat sesuatu yang tujuannya jelas sama, yaitu untuk belajar lebih baik. Sikap terbaik manusia yang bisa diberikan minimal adalah dukungan untuk orang-orang yang mau berusaha dan belajar lebih baik, apalagi bisa ikut ya memperbaiki apa saja yang kurang pada dirinya, karena kita semua setara ya tanpa adanya kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.